Di sini saya Nevi Aulia. Saya bersama dengan kakak binaan saya dengan Mbak Novita Wahyu ya. Perkenalkan Mbak, nama saya Nevi Aulia. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Novita. Ibu Novita ya. Ibu Novita, di sini saya dari kampus ada tugas untuk kakak binaan. Di sini saya mengambil ibu hamil. Mbak Novita kan kebetulan lagi hamil dan saya mau mengambil untuk dijadikan kakak binaan ya. Untuk Mbak Novita sendiri, kemarin kan saya sudah melakukan pendataan di sini, terus sekarang saya akan memberikan sharing gitu ya, sharing tentang kehamilan itu bagaimana, karena Mbak kebetulan baru kehamilan pertama gitu ya. Untuk kehamilan sendiri, tanda kehamilan itu kan karena tidak haid, terlambat haid gitu ya Mbak. Paling umum kayak gitu ya tandanya ya. Tanda umum kayak gitu. Iya, sempat ada keluhannya pada ibu hamil ini kan, hamil Mbak kan sekarang lagi hamil muda. Berapa umurnya? 14 minggu ya. 14 minggu kan udah masuk ke trimester 2 awal gitu. Termasuk juga hamil muda. Hamil muda ini ditandai dengan mual muntah gitu. Kemarin Mbak sempat bercerita bahwa pernah diopnam di rumah sakit itu karena mual muntah berlebihan ya, atau biasanya disebut hiperemesis gravidarum. Tiap makan muntah, tiap minum muntah begitu ya. Kemudian emosionalnya ibu hamil itu sangat sensitif ya. Kemudian sedih, berlebihan, takut, khawatir. Kalau terjadi sesuatu pada ibu hamil ini sebaiknya Mbak mencari solusi sendiri, bisa atau bercerita pada suami atau kepada yang Mbak percaya gitu ya. Kemudian ini setiap bulan atau jika ada keluhan itu ke puskesmas atau ke paskes terdekat untuk, mohon maaf pinjam kayaknya ya. Kebetulan kemarin sempat ini ya, periksa bahwa nilainya 23 ya. 23 itu termasuk AEK, kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis itu sendiri bisa dari nutrisinya harus dicukupi. Aktivitasnya ringan saja Mbak, seperti jalan kaki, berbelanja nggak apa-apa, menyapu juga berdua ya nggak apa-apa. Kalau lahannya begitu sendiri juga nggak apa-apa, senam, peregangan biasa ya. Manfaatnya sangat banyak ya Mbak, untuk aktivitas fisiknya, mencegah stres, kemudian nyeri pinggang, mencegah nyeri pinggang, perlancar persalinan besok kalau udah waktunya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Dan misalnya Mbak itu kecil, tapi kalau adiknya di dalamnya normal itu nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau Mbak berat badannya besar tapi di janinnya itu kecil, itu bermasalah. Tapi kalau Mbak misalnya berat badan Mbak nggak naik-naik, sedangkan adik, jangan dilihat dari perutnya, tapi dilihat dari USG-nya atau itu Tinggi berat janin itu dari TFU itu dari fundus uterinya berapa, nanti kelihatan berat janinnya berapa gitu. Jadi kalau misalnya Mbak kurus, nanti nggak naik-naik gitu, adiknya normal ya nggak usah dipermasalahkan, berarti asupannya masuk ke adik. Tapi kalau dengan gemuk, adiknya kecil, itu yang menjadi permasalahannya. Ini kenapa kok kecil gitu. Nanti biar kalau misalnya USG, misalnya dengan gemuk, adiknya kok kecil, itu mesti ada masalah apa gitu. Dokter nanti yang menyarankan ini. Tapi kalau Mbak kurus dan adiknya di dalamnya normal saja, baik-baik saja, itu nggak apa-apa. Berarti asupannya masuk ke adik gitu. Jadi gitu. Makan, menjaga ibu hamil biar tetap sehat. Makan makanannya ini Mbak pilih-pilih nggak makannya. iya sih, kalau kayak santan itu kan kadang mual ya. Ya berarti misalnya makan santan kok mual, itu dihindari gitu. Misalnya apapun yang membuat mual itu dihindari.
Tapi misalnya semua bikin mual ya harus diantisipasi dari diri sendiri, karena kan jangan sekarang berpikir hamil makan 2 gitu mbak, 2 porsi gitu, istilahnya 1 kali makan itu 2 porsi gitu, sekali makan dalam waktu itu 2 porsi. Kan ada adik juga nggak mbak sendiri gitu, tetap makan, misalnya bau-bau apa gitu dihindari saling memacu mual gitu ya, memacu mual. Nah, istirahatnya siang seperti kadang sih soalnya kadang kalau Nggak siang tuh bisa. bangun-bangun tuh pusing sekali. pusing. Iya. Ini kemarin udah pas habis belum? Kemarin belum, cuma pas pertama itu. Sebenarnya hari ini oh iya lupa ulang tahun merah. Soalnya sekarang lagi pusing. Mbak kan ini Sering pusing loh. tanda-tandanya kalau anemia itu kan pucat bibirnya sama ini konjungtivanya kelihatan. Kalau putih itu tanda-tanda anemia, tapi kalau merah muda itu enggak. Tapi untuk lebih jelasnya di tes HB gitu. Sendiri HB-nya normalnya kan 12 ya mbak. Normalnya kan 12. Kemarin mbak pada trimester 1, iya trimester 1 kan udah dicek ya. Kemudian ini kan mbak sekarang mengeluh pusing, lemes enggak? Rasanya lemes, lesu enggak? Lesu sih. Lemes, pusing, terus kelihatannya pucat, ya kan? Iya pucat, terus ini dari konjungtivanya kan kelihatan. Coba lihat ini, ya. Nah, maaf ya mbak. Konjungtivanya juga putih, enggak merah muda. Kalau putih itu juga termasuk tanda-tanda anemia. Kalau merah muda itu normal, enggak anemia gitu. Terus ini juga melalui HB, di tes HB-nya, ya. Kalau HB-nya kurang dari 12 itu namanya hamil anemia. Gitu. Ini kan mbak lagi mulai trimester 2. Nah, itu sebaiknya dicek nggak apa-apa. Soalnya kan mbak juga ini merasakan pusing, lemas, lesu juga sama konjungtivanya warnanya putih. Tuh. Nah, untuk mengatasinya nanti ini makanan yang dapat menaikkan HB gitu. Makanan buah bit yang warna merah itu sama buah naga itu dapat menaikkan HB. Warna-warna yang kayak darah. Iya, warna-warna yang gelap. Gelap dalam artian merah muda gitu. Terus sama ini jeruk kan dapat menyerap zat besi gitu. Kalau minuman teh gitu kan dapat menghambat penyerapan. Diusahakan kalau habis makan buah, sayur atau obat jangan dibarengkan dengan teh karena dapat menghambat penyerapan. Sebaiknya diminum pakai air jeruk gitu. Itu dapat memperlancar penyerapan, membantu penyerapan gitu ya. Kemudian ini sayur-sayuran hijau yang hijau pekat gitu, misalnya cesim gitu sama bayam itu dapat menaikkan HB. Itu daging merah gitu, pokoknya yang pekat, warnanya pekat-pekat itu dapat menaikkan HB, kadar HB gitu. Ini kan masuk trimester 2, lagi masuk trimester 2, besok kalau udah nggak mual muntah baru dikasih tablet tambah darah. Soalnya kan kebiasaan bukan kebiasaan ini apa namanya, ibu hamil kalau minum tablet tambah darah itu mual. Pasti gitu ya. Ya nggak pasti, ada yang mual, sebagian ada yang mual, ada yang enggak. Nah itu cara mengantisipasinya itu diminum malam hari, pakai air jeruk gitu, biar enggak mual gitu. Kalau pagi kan nanti mual, dikhawatirkan mual balik lagi gitu. Terus ke ini nanti untuk misalnya HB-nya rendah kan itu termasuk anemia. Anemia itu ada ringan, sedang dan berat gitu. Itu kan untuk persiapan persalinan juga. Kalau HB-nya rendah nanti juga berdampak kepada ibunya, ibu dan bayinya. Nanti bisa terjadi perdarahan, harus cari donornya gitu, harus mempersiapkan donor darah sebisa mungkin untuk mengantisipasinya gitu. Dari hamil sekarang untuk persiapan persalinan, makan makanan yang
mengandung HB-nya tinggi, dapat membantu menaikkan HB gitu. Oke, tadi tanda-tanda anemia apa saja? Kalau dari ini pucat ya. Iya, pucat. Terus bagian matanya juga kelihatan putih. Iya. Gitu. Terus lemes, lesu. Konjungtifannya ya yang dilihatnya dari sini ya, gitu. Dilihat di depan kaca gitu ya. Kemudian pusing. Itu untuk apa? Cek HB itu harus setiap bulan kayak gitu. Oh, untuk cek HB-nya itu tidak setiap bulan. Atau pas ada keluhan aja? Ya ada keluhan nggak apa-apa. Kalau disarankan itu trimester 1 sama 3. Trimester 1 kan untuk mengetahui HB awal itu berapa. Misalnya rendah, nanti dikejar dengan makanan itu nutrisinya yang bagus. Terus nanti cek ulang, kalau misalnya tinggi nanti dipertahankan makannya, terus baru dicek di trimester 3. Trimester 3 ini untuk membantu melihat persiapan persalinan gitu. Tapi nggak setiap bulan cek HB. Tapi kalau Mbak pengen cek HB ya nggak apa-apa gitu. Menyarankannya trimester 1 dan trimester 3 gitu. Misalnya trimester 1 kok dilalah bagus, misalnya 13 gitu, di atas normal gitu, dipertahankan makannya biar sampai trimester 3 dicek itu juga bagus gitu. Terus nanti berjalannya juga bagus, persalinannya juga aman, udah mengantongi aman, HB-nya aman gitu. Jadi nggak tiap bulan. Tapi kalau Mbak mau tiap bulan ya nggak apa gitu. Dan ada keluhan kok pusing gitu, pusing, lemas gitu, dirasa apa ya, males gerak gitu, cek HB ya nggak apa-apa gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada sih teman-teman. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Menaikkan untuk mengantisipasi biar tidak pusing, konjungtifannya putih itu apa? Untuk menaikkan HB-nya juga. Makan makanan yang kayak buah naga, buah bit, sayurannya kayak bayam hijau-hijau gitu. Iya, gitu. Misalnya minum obat sebaiknya pakai apa? Minum air jeruk apa teh? Air jeruk sih. Karena kan katanya air teh itu kan malah menghambat penyerapan ya. Kalau air jeruk kan akan memperlancar penyerapan, membantu proses penyerapannya bagus gitu. Nanti efeknya jika ini Mbak HB-nya rendah, efek persalinannya gimana nanti? Jadi butuh darah lebih banyak ya, karena butuh jadi butuh pendonor kayak gitu. Jadi nanti kalau HB-nya rendah pas persalinan nanti efeknya perdarahan gitu. Kalau perdarahan nanti nyari pendonor darah gitu, nanti lebih susah gitu, cari teman-teman gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi?